Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan ya adik-adik sekolah minggunya? Siap dong kakak. Hari ini cerah ya Kak Rizka? Cerah sekali. Sudah pada mandi semuanya? Sudah dong Kak, itu sudah pada siap di depan layar TV. Iya sudah. Kangen. Sudah kangen ya, sudah satu minggu ya. Sama siapa nih sekolah minggunya? Sama bapak, ibu atau sama adik? Ditemani siapa ya Kak? Mungkin yang kecil ditemani oleh bapaknya. Harus dong ditemanin. Ada kakaknya juga. Nah, adik-adik, ayo kita mulai sekolah minggu. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Apa Mbak Yulia pujiannya? Dengan pujian Bapakku Baik. Adik-adik, ini lagu baru ya. Mungkin ada yang sudah bisa ya Kak ya, bisa dicatat ya Kak ya. Nanti latihan sama-sama. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia yang hidup, terima kasih ya Yesus, kesempatan yang pagi ini ya Yesus, kami anak-anak-Mu sekolah minggu, meskipun kami sekolah minggunya masih di rumah masing-masing ya Yesus, kami rindu ya Yesus untuk beribadah bersama-sama, tapi karena kondisi yang seperti ini, tapi kami masih tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Yesus. Engkau berkati kebaktian kami sekolah minggu ini ya Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya Yesus, amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Semangat. Kita bangkit aja yang semangat kayaknya ya. Ya semangat semua ya Kak yang di rumah. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita memuji nama Tuhan dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bisa sambil bangkit berdiri ya Kak. Ayo adik-adik yang di rumah boleh berdiri loh.
mari kita berdoa untuk persembahan pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang pagi ini Yesus, kami sudah mempersembahkan sebagian apa yang kami miliki itu semua daripada Engkau. Kami kembalikan kepada Engkau ya Yesus, persembahan ini Engkau sucikan, kuduskan, hanya kepadamu-lah kami serahkan persembahan ini. Haleluya Yesus, amin. Mbak Yulia, hari ini sekolah minggu kita mau belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar tentang apa ya Kak ya? Apa ya? Ayo. Kalau bulan Oktober itu dari minggu pertama kan bulan keluarga ya. Kita belajarnya pasti tentang keluarga. Nah, kemarin minggu yang ini sudah minggu keberapa ya? Minggu ketiga. Minggu ketiga. Minggu pertama kita belajar apa? Kalau yang mengikuti sekolah minggu pasti tahu nih. Kalau yang dari kemarin ikut sekolah minggu pasti aja, tahu. Kak. Yang kemarin dulu. Ya, yang kemarin. Tidak apa-apa, kita pengen tahu nih. Pada inget deh adik-adik di rumah. Mbak Yulia inget deh, Mbak Priska lupa. Ya. Kalau yang kemarin kayaknya dari Timotius ya Pak ya? Iya, kita belajar tentang apa itu dari Timotius? Tentang iman kayaknya, yang tulus, ikhlas, yang teladan, ya Kak? Ya. Terus yang pertama, nanti biar ingat bulan keluarga itu kita belajar apa ya? Kalau yang kemarin yang firman Pak Suwarno. Iya. Yang minggu pertama siapa Kak? Ada yang ingat adik-adik? Bapak Tono ya? Iya. Iya, Pak Tono cerita tentang apa? Menghormati orang tua, bener adik-adik? Betul, ayo yang ikut sekolah minggu pasti tahu ya. Bisa dicatat ya Kak? Iya. Siapa minggu, tahu nanti minggu terakhir itu ada tebak-tebakan ya. Ya. Mungkin bisa dijadikan kuis. Minggu tanggal berapa, siapa yang firman gitu ya Kak ya? Boleh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yakub dan Esau. Esau, iya bener ya. Nah, ada apa sih dengan Yakub dan Esau? Adik-adik penasaran? Kenapa kita harus belajar dari Yakub dan Esau? Ya, tetap di depan TV ya. Tetap nggak usah kemana-mana, nggak usah lari-lari. Tetap ditemani juga ada itu loh Kak. Nanti kita akan tunggu kuis yang kemarin. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita mau pujikan pertama kali dengar firman Tuhan. Masih tetap berdiri ya Kak. Simpan
Selamat pagi adik-adik. Iya, baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang pada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami sampaikan janganlah menurut kehendak kami manusia yang terjadi, namun kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi adik-adik semuanya penuh sukacita, amin. Iya, Pak Bawi harapkan seperti itu. Yuk kita buka Alkitabnya. Ya, Pak Bawi sudah siapkan dari kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian itu kitab yang pertama. Ya, pasalnya yang ke-33, ayatnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Ya, terlalu banyak nanti kalau Pak Bawi bacakan. Tetapi yang sebagai ayat perenungan kita saat ini, kita baca bersama-sama ayat yang keempat. Ya, sudah ketemu semua? Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi ini Pak Bawi mau beri judul, karena ini adalah masih di dalam bulan keluarga. Pak Bawi kasih judul yaitu hidup dalam kerukunan. Ya, hidup dalam kerukunan. Ya, Pak Bawi mau tanya, siapa di antara adik-adik yang punya saudara? Entah itu kakak, entah itu adik, angkat tangan. Ya, pasti semua ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Itu namanya saudara, saudara dalam ikatan keluarga, saudara kandung. Terus siapa yang pernah bertengkar dengan saudaranya? Jujur. Ya, siapa yang pernah bertengkar? Iya, ada. 1, 2, 3. Oh, banyak sekali. Ya, masa-masa kecil, masa-masa waktu kita kecil, Pak Bawi juga dulu pernah. Pak Bawi dulu pernah bertengkar dengan adiknya Pak Bawi. Ya, karena Pak Bawi badannya kecil, adiknya Pak Bawi badannya besar. Ya, sering Pak Bawi bertengkar, berkelahi, bahkan sampai Pak Bawi dilemparkan gitu adik-adik, karena badannya Pak Bawi lebih kecil daripada badannya adiknya Pak Bawi, sehingga sering kali saya dan adik saya yang namanya Mas Bagong itu sering dimarahi oleh orang tua karena kami sering bertengkar hanya gara-gara hal-hal yang sepele, sehingga kami melakukan pertengkaran. Tetapi tidak selang berapa jam, berapa menit, ya, kami tetap harus rukun kembali, saling memaafkan. Di mana di kisah pada pagi ini, ya adik-adik, pada pagi ini Pak Bawi mau menceritakan ada 2 saudara. Ya. Tetapi Pak Bawi mau review, ya, tarik kembali alur ceritanya, yaitu dari Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham mempunyai istri yang bernama siapa? Ya, Ibu Sarah. Dan dia mempunyai seorang anak yang dikatakan anak perjanjian itu, yang namanya Iska. Iska artinya apa adik-adik? Tertawa, karena kelahirannya di usia yang sudah tua, Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Tetapi semuanya itu karena kasih kemurahan Tuhan. Bapak Iska akhirnya tumbuh dewasa akhirnya menikah. Nah, menikah dan mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Rifka. Ya, adik-adik, ingat-ingat ya. Bapak Abraham, istrinya siapa? Sarah, mempunyai anak bernama Iska. Iska mempunyai istri bernama Ribka. Dan Ribka ini mempunyai anak. Ya, anak itu kembar, di dalam kandungannya sudah ada dua anak.
Ya. Tetapi secara apa ya dikatakan diceritakan di dalam Alkitab, kalau kita mau tahu ceritanya lebih lanjut itu pada pasal yang ke-25 ayat 19 sampai 34. Ya. Dilahirkanlah dari kandungan ibu Ribka itu yaitu Esau sama Yakub. Ya. Kalau Esau itu badannya ya penuh dengan bulu. Ya. Siapa adik-adik di antara badannya yang penuh dengan bulu? Ada? Tetapi adiknya yang satu yang bernama yaitu Yakub, badannya licin, ya, ndak ada bulunya. Ya. Akhirnya tumbuhlah mereka bersama-sama, dua bersaudara ini, antara Esau dengan Yakub, dengan kesukaan yang berbeda pula. Kalau Esau sukanya itu berburu, ya, berburu binatang sehingga dia dapat menangkap binatang, akhirnya diolah dimakan bersama bapaknya Ishak. Tetapi Yakub yang dia dikasihi oleh ibunya, dia selalu di rumah, sering masak, sering membantu ibunya. Persaudaraan ini ya sungguh sangat luar biasa. Ya, namanya saudara pasti saling memperhatikan, saling mengasihi. Tetapi ada satu peristiwa yang membuat mereka berpisah hampir kurang lebih 20 tahun, adik-adik. Kalau adik-adik nanti baca di pasal-pasal sebelumnya dari pasal 33 itu atau pasal 30-nya itu, yaitu perpisahannya antara Yakub dengan Esau itu sekitar kurang lebihnya itu 20 tahun. Gara-garanya apa adik-adik? Ya, gara-garanya Yakub menipu, ya, menipu, dia pura-pura menjadi seperti Esau, ya. Ingin mendapatkan berkat dari siapa bapaknya? Ishak. Itu gara-garanya Yakub sudah menipu, ingin mendapatkan berkat dari bapaknya Ishak. Ya, karena bapaknya Ishak sudah tua, dia tidak bisa melihat dengan jelas dan dia hanya bisa meraba. Akhirnya Yakub memakai jubahnya Esau, tangannya dan lehernya yang masih terbuka itu dikasih dikasih kulit domba, sehingga seperti seperti berbulu. Akhirnya dipegangnya, ya, Yakub itu ya diraba-raba oleh bapak Ishak tadi, lehernya berbulu, tangannya juga berbulu, bajunya juga baju atau mungkin baunya masih tertinggal di baju itu, ya, baunya Esau itu, ya, sehingga bapak Ishak ini percaya yang di depan itu adalah anaknya Esau. Akhirnya adik-adik, Yakub diberkati diberkati oleh bapaknya Ishak ini, ya. Tetapi Esau yang pergi ke hutan untuk berburu, pulang, ya, ingin mendapatkan berkat dari bapaknya, tetapi sudah didahului oleh adiknya Yakub. Akhirnya terjadilah pertengkaran dan akhirnya Yakub melarikan diri, ya, sampai di daerahnya yang disebut daerah Pak Bawi catat ini, ya, di daerahnya, yaitu di daerah mertuanya masih saudaranya dari ibunya Ribka ini yang bernama Laban, ya. Dia tinggal di sana, ya. Akhirnya Yakub ini mempunyai berapa istri adik-adik? Kalau masih ingat, istrinya berapa? 4. Ya, siapa saja Pak Bawi ingatkan? Ayo Pak Bawi ingatkan. Ada Lea, ada Silpa, ada Rahel, ada Bilha. Ya, pada waktu itu, ya, kalau Pak Bawi urutkan ceritanya panjang sekali, karena perjalanannya Yakub di rumahnya
Pak Laban ini kurang lebihnya selama 20 tahun. Akhirnya Yakub bersama 4 istrinya, pada waktu itu anaknya baru 11 ya, baru 11. Yang terakhir itu Yusuf ya, dibawa keluar dari Padan Aram tadi ya untuk berpisah atau memisahkan diri dari Bapak Laban ya. Akhirnya perjumpaan Esau kakaknya dengan Yakub. Pada waktu pertemuan yang akan pada waktu mau pertemuan itu, rasa takut yang ada di dalam hatinya Yakub itu ada. Ya. Dia takut karena apa? Pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan penipuan. Ya, sehingga kakaknya Esau ini menjadi sangat marah. Sehingga karena Yakub orangnya cerdik ya, orangnya cerdik sekali, pinter sekali, entah itu pinter dalam menipu dan segalanya ya. Di rumah mertuanya saja dia juga menggunakan akalnya yang sangat luar biasa, yaitu untuk menipu. Akhirnya diganti dengan kepandaiannya ini, bagaimana caranya kalau nanti saya bertemu dengan kakak saya tidak dibunuh atau dipukul atau dianiaya ya. Mungkin bayangannya Yakub kan kakaknya nanti marah sangat hebat, mungkin bahkan akan memukul, lebih-lebih akan membunuh. Ya, karena kepandaiannya Yakub ya, yang pertama karena Yakub kan ini sudah kaya raya, banyak sekali ternaknya, banyak sekali pembantunya, banyak sekali orang-orang atau budak-budaknya ini. Ya, dengan pemikiran, dengan kecerdikannya itu, dia yang pertama dikasih. Kalau di urutan tadi banyak sekali urutannya, dikasih kambing domba, dikasih unta, dikasih apa lagi ya. Itu harapannya kalau kakaknya sudah dikasih hadiah pasti tidak akan marah. Itu harapannya. Harapan Yakub itu seperti itu. Sehingga ada satu pergumulan juga ya. Yakub ingin ketemu dengan kakaknya Esau, ada satu pergumulan juga. Bahkan dia sampai sampai bertengkar atau sampai berkelahi dengan malaikat Tuhan. Akhirnya tulang pahanya atau apanya ini terkelecoh ya, akhirnya dia pincang. Hasil pertengkaran atau pertempurannya dengan malaikat Tuhan. Akhirnya kalau kita baca, kalau Pak Bawi urutkan sangat panjang sekali ya. Tapi Pak Bawi mau ambil hikmahnya dari ayat yang keempat tadi, di mana Esau juga ingin sekali bertemu dengan saudaranya, Yakub juga ingin sekali bertemu dengan saudaranya. Ada satu kerinduan untuk saling bertemu, tetapi karena rasa bersalah itu yang membuat Yakub itu menjadi takut. Ya, namanya saudara, walaupun pernah melakukan kesalahan, pasti ada satu kerinduan untuk saling menyapa, saling memaafkan juga. Akhirnya apa yang terjadi di pasal yang ke-33 ayat yang keempat tadi, Pak Bawi akan bacakan sekali lagi buat adik-adik sebagai perenungannya, yaitu tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya, Pak Bawi mau praktekkan. Iya, oke. Iya, ya. Pak Bawi mau praktekkan seperti ini adik-adik. Ya. Pertemuannya Esau dengan Yakub. Ya, bisa dilihat adik-adik. Ini Esau, ini Yakub. Ya, bisa. Ya, berapa tahun tadi Pak Bawi ceritakan? 20 tahun, kurang lebih 20 tahun mereka tidak bertemu. Ya, namanya saudara, ada ikatan yang terus di dalam hati itu ingin selalu bertemu.
Akhirnya pertemuan itu terjadi. Berlarilah Esau, yaitu mendapatkan Yakub. Mereka berpeluk-pelukan adik-adik, ya, berpeluk-pelukan. Mereka saling tangis menangis adik-adik. Ya, betapa rindunya, betapa apa adik-adik, kepinginnya mereka ingin bertemu. Akhirnya Esau sudah memaafkan, Yakub juga menyadari kesalahannya. Mereka berpelukan, mereka bertangis-tangisan, dan mereka saling memaafkan. Ini adalah satu kerukunan yang sangat luar biasa yang terjadi antara Yakub dan Esau. Ya, sekarang adik-adik, Pak Bawi mau tanya, adik-adik jujur. Ya, siapa yang pernah bertengkar dengan adiknya? Siapa yang pernah bertengkar dengan kakaknya? Ya, yang mungkin sampai saat ini mungkin kata-kata mungkin kan bisa terjadi, bisa tidak. Mungkin belum mau memaafkan, mungkin belum mau minta maaf. Mari adik-adik, kita mau seperti Esau dan Yakub. Ya, indahnya satu kerukunan. Mereka saling berpelukan, mereka saling bertangis-tangisan, mereka saling memaafkan. Mari di antara adik-adik, jikalau ada yang sampai saat ini belum bisa memaafkan kakaknya, belum bisa memaafkan adiknya, belum mau minta maaf kepada kakaknya, atau belum mau minta maaf kepada adiknya, mari kita mulai buka hati kita. Kita mau mengasihi, kita mau mengampuni saudara kita. Ayo, monggo Mas Aan untuk mengiringi satu pujian. Adik-adik mau merenungkan, mungkin masih malu, mungkin masih takut seperti yang dialami oleh Yakub. Kita mau datang pada Tuhan, supaya Tuhan mau menggerakkan hati kakak kita, hati adik kita, dan kita mau rukun, kita mau saling mengasihi. Kita angkat satu pujian, ya, sebelum kita datang pada Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mari adik-adik, dengan sikap berdoa kita akan datang pada Tuhan. Kita dengan angkat pujian. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih dulu, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang singkat saat ini. Engkau mengingatkan kami semua Tuhan, indahnya satu kerukunan dalam satu keluarga, antara adik dengan kakak, antara kakak dengan adik.
Demikian juga biarlah anak-anakku sekolah minggu yang ada tempat ini khususnya Tuhan, Engkau berkati jikalau mereka ada satu permusuhan antara kakak dengan adik. Tuhan ingatkan supaya mereka dapat seperti Esau dengan Yakub, saling memaafkan, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan kembali kepada kakak-kakak pemimpin pujian. Monggo Bu Priska dan Mbak Anti. Terima kasih Pak Bawi firmannya hari ini. Apa tadi ceritanya Mbak Yulia? Ceritanya tentang Esau, tentang Yakub yang adik kakak ya Kak, ya. Saudara yang bertengkar terus baikan lagi deh. Nah, tapi kita tidak boleh itu loh Kak. Apa? Bertengkar dengan temannya juga. Iya itu kita harus memaafkan, kita rukun. Bukan hanya dengan saudara saja ya adik-adik ya. Ada teman adik-adik di rumah yang bertengkar sama kakaknya, sama temennya, langsung nanti habis ini minta maaf ya. Langsung ya didatengin, nanti langsung minta maaf. Oke? Nah adik-adik, minggu kemarin kita ada apa ya namanya, kuis ya, apa sih namanya, tugas ya? Iya. Tugas Mbak Yulia, tugasnya Pak apa? Bawi itu loh. Yang tugasnya apa? Disampaikan Pak Bawi, firmannya yang disampaikan Pak Suwarno itu Kak, menghafal ayat Mas. Menghafal ayat Mas atau menulis ayat Mas. Yang sudah kirim, ayo. Siapa kemarin yang sudah kirim? Siap-siap ya. Kemarin biasanya itu 3 orang loh Kak, tapi kemarin Pak Bawi itu spesial ya Kak. Spesial. Pak Bawi minta ini kayaknya 5 ada pemenang katanya. 300 anak ini Mbak Yulia ya, 300 anak. Ini apa? Anaknya enggak ada 300 kok. Enggak ada 300 ya. Cuman 170 ini kira-kira seperberapa itu Kak? Ini mungkin tadi habis kehujanan Mbak Yulia, jadi yang lain luntur ya. Ya adik-adik. Nah, cuman ini yang kirim. Terus ini spesial juga Mas Anel Kak. di syuting ada berapa ini Mas Anel? Pak Cucut ini ada berapa coba ini? Loh. Yang lain kemana Kak? Yang lain? Iya ini sekolah minggu apa enggak ini? Apa? Padahal ini itu spesial ya Kak. Biasanya 3 pemenang. Iya, Pak Bawi minta biasanya 5 pemenang, ditunggu hadiahnya. Ini bukan 5 dan yang mengirim cuma 6. Siapa saja? 7. Kita buka ya. 7. 7 ya. Oke. Berarti ini menang semua Kak? Menang semua dong. Oke, Karena spesial ya, Kak, ya. Iya. Siapa saja? Kita buka. Siapa dulu Kak? Siapa aja? Ini saya buka atas nama Kristabel. Selamat ini Mbak Abel. Ini Mbak Ano. Siapa lagi ini ya? Yang ngirim berarti ini sudah pasti menang ini. Iya. Alexis. Oh, ada Mbak Teona. Ada atas nama Andra. Ada Mas Sabian. Dan yang terakhir Rayang Rahel. Selamat untuk para pemenang. Adik-adik yang lain harus sekolah minggu biar dapat hadiah kayak teman-temannya ya. Kalau ada kuis harus mengikuti ya Kak ya. Kirim kemana? Kalau tidak ada HP bisa datang langsung ke guru terdekat ya. Di Verdus itu ada Pak Matius, ada Mbak Yeyen, ada Pak Bawi, ada Pak Rustam. Terus kalau di Jeton Busulika. ada Busulika. Terus di Maranatha ada Mbak Priska, ada Mas Andreas. Di Getsemane ada Pak Suwarno sama Mbak Yulia. Nah, jadi ndak usah takut adik-adik, nggak usah takut kalau ngirimnya salah, ndak apa-apa. Yang penting
kirim gitu ya. Nah, untuk hari ini kita ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Mbak Brisa sudah siapin nih. Nah, Apa itu, Kak? apa ini? Ini adalah gambar keluarga ya, gambar keluarga. Di sini juga ada di belakang kita ya, gambar keluarga. Nah, apa nih tugasnya adik-adik? Tugas adik-adik adalah menggambar dan mewarnai, menggambar keluarga. Boleh kayak bajunya Mbak Priska ada ya. Nah, ini ada neneknya, kakeknya, bapak ibunya. Nah, boleh digambar satu rumah, boleh. Ada siapa? Berarti kalau tinggal di rumah sama nenek sama kakek boleh ya, Kak? Boleh, semuanya digambar boleh. Ada Mbak Buyut digambar boleh. Nah, habis itu diwarnai. Ini contoh karena Mbak Priska tidak bisa gambar ya adik-adik ya. Jadinya gini. Tinggal mewarnai itu ya, Kak. Diwarnai, terus habis itu difoto, dikirimkan ke guru sekolah minggu paling dekat ya, kalau ndak tahu gurunya. Kalau ndak punya HP yang buat moto biar bagus, langsung dikirim ke rumah. Jangan takut, pasti di rumah. Oke adik-adik ya. Ini contohnya, ini ada bapak, ibu sama anak-anaknya. Yang di rumah tinggalnya sama Mbak, sama Buyut juga boleh. Boleh digambar semua, diwarnai secantik mungkin, terus nanti dikirim atau difoto. Oke. Oke, atau ini Mbak Yin mau ngomong sebentar ini. Apa ya Mbak Yin mau ngomong apa? Halo adik-adik. Nah, adik-adik tadi Mbak Priska sudah menjelaskan ya, adik-adik boleh menggambar terus mewarnai. Nah, ada cara yang lain. Jadi buat adik-adik yang mungkin Mbak gambarnya jelek atau belum bisa menggambar, Kayak Mbak Priska berarti kayak Mbak juga bisa gambar. Nanti adik-adik bisa mengambil gambarnya, kalian bisa warnai sendiri di rumah. Nah, gambarnya diambil di mana? Nanti bisa kalau yang di warga Berdos di tempatnya Mbak Yeyen, atau di tempatnya Pak Suwarno, Pak Rustam, di tempatnya Mas Matius, atau juga bisa di tempatnya Pak Bawi. Kalau di Maranatha di tempatnya Mbak Priska, atau di tempatnya Mas Andreas. Kalau di Gesemanen di tempatnya Pak Suwarno dan Mbak Priska. Nah, kalau yang di Jaiton, Mbak Yulia, sorry. Kalau di Jaiton berarti di tempatnya Bu Sulika. Gitu ya adik-adik. Tidak harus menggambar tapi langsung mewarnai, bisa mengambil gambarnya di tempat guru masing-masing. Begitu? Siap, Bos. Oke, siap. Saya kembalikan ke Mbak Yulia. Harus banyak dong ya. Nanti dikumpulkan. Terima kasih Mbak Yeyen atas Iya. penjelasannya. Ya, sudah Mbak. Sudah, ini mau ditutup. Silakan Mbak Priska untuk ibadahnya sudah selesai. Yuk, adik-adik, kita mau- lipat tangan, kita tutup mata dan kita mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu yang sudah kita jalani. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun kami hanya di rumah. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua, memberikan kesehatan. Tuhan, berkati apa yang kami terima hari ini supaya boleh kami terapkan kepada kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami harus saling mengasihi dengan kakak, dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sekolah minggu ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Yuk kita pujikan. Sudah selesai sekolah minggu, lagu baru lagi, tapi kita harus belajar ya adik-adik ya.